Oke, screen-nya udah kelihatan juga kan ya? Sudah, udah. Oke. Gua mau bukan ngajarin sih. Eh, Sharing tentang promise sama eh, ada yang pernah pakai yang ini nggak? Await itu. Kemarin sebelum-sebelumnya udah pernah nyobain nggak ini? Asing wait bukan. Mm-mm. Asinkronus tapi dia pakai perintah await ini untuk ngehandle-nya. Udah ada yang sempat pakai belum? Kemarin pakai sih. Ya, bagus ya. Berarti eh, kita coba pelajarin lagi ya. Karena kemarin gue lihat banyak banget yang belum paham tentang promise ini. Kita coba lagi. Jadi kasusnya kita coba ngambil eh, data API dari URL ini ya. Hmm, ini salah lagi. Sudah. Nah, kira-kira nanti gini nih. Kita coba. Oke, pertama ons ini from. Tadi gue udah buatin si fungsinya. Mungkin gue ini aja biar nggak lama. Eh, Biar nggak lama. Nih, kalau gue jalanin, dia bakal dapat data API dari sini, ada artikelnya sekitar 20 nih. Nah, yang pengen gue tanya sebenarnya bukan itu. Kan kemarin kan lu juga udah pada bisa kan rata-rata ngambil dari ngambil dari data API pakai Axios gitu. Tapi gue lihat belum banyak yang pakai yang ini, yang new promise, resolve, reject gitu. Nah, gue mau nanya, ini pada ngerti nggak maksudnya? Resolve ini apa, reject ini apa? Di sini kita panggil nih resolve, kita masukin datanya responder data. Terus di sini kita panggil juga reject error gitu. Ada yang bisa ngejelasin nggak maksudnya resolve sama reject ini? Resolve itu kalau nggak salah, kalau dia statusnya oke atau berhasil, dia masuk kondisi resolve. Cuma kalau ada error, entah itu koneksi atau apa, dia kayak nggak dapet data terus masuk ke reject. Iya. Cuma Nah, untuk penerapannya yang new promise ini belum terlalu ini sih. nah, oke. Itu udah benar sih sebenarnya. Gambaran umum memang seperti itu. Kalau promise ini sebenarnya adalah di JavaScript itu untuk menghandle salah satu perintah asinkronus. Asinkronus kan kemarin udah jelas ya. Jadi asinkronus itu gitu dia dieksekusi. Nih baris ke misalnya yang ini dieksekusi gitu. JavaScript itu nggak akan nungguin ini kelar dulu, baru dia jalan lagi ke perintah-perintah di bawahnya. Nah, jadi kenapa butuh ada resolve dan reject untuk menghandle itu. Jadi gitu kan kita di dalamnya kita melakukan ambil data pakai Axios ke URL ini kan, axios.get URL, maksudnya ke sini nih. Ambil data ke sini. Nah, kemudian kalau data itu berhasil diambil, resolve sebenarnya kayak return. Ini sebenarnya milik return, tapi return return oh bentar ya, bentar.
Halo, sorry. Kita lanjut ya. Udah pernah dengar kan? Udah, Udah, Bang. Oke. Nah, jadi ulangin ya. Ini kan di dalam ini kita ngelakuin Axios bakal ngambil data ke URL yang ini yang di atas. Nih. Begitu dia mencoba mengambil data, kan ada dua kemungkinan. Satu berhasil nih atau gagal gitu. Gagal bisa jadi URL-nya salah atau website news API-nya lagi down gitu. Itu bisa jadi gagal. Nah, resolve ini mirip return sebenarnya. Jadi kalau berhasil, ini mirip gini sebenarnya. Return respond.data. Ini juga sebenarnya reject ini sama juga, return juga sebenarnya. Return error gitu. Nah, tapi di promise ini, dia handle return itu pakai resolve sama reject, biar jelas nih yang berhasil atau yang reject gagal gitu. Jadi nggak pakai gini, nggak pakai return, tapi pakai kalau berhasil disebutnya resolve. Dia bakal ngasih data apa sesuai terserah kita. Ini kan gue masukin respond.data. Kalau di sini gue return error gitu. Kalau mau di return pakai string juga bisa kok. Ini error gitu. Bebas, terserah, bebas. Returnnya bebas apa aja. Tapi secara tidak langsung waktu kita panggil ini promise ini di sini kan, bakal dia dapat return yang ini antara resolve atau reject yang di sini. Makanya ini gitu. Sebenarnya ini nih, gitu gua print ini hasil resolve dari respond.data ini nih. Nih, coba gua salahin URL-nya ya. Gua tambah misalnya jet gitu. Terus gue coba jalanin lagi. Error nih. Dia bakal ngelakuin yang ini. Reject error. Jadi yang di return ini adalah error. Coba kita ganti ini ya. Ini error. Save. Mana tadi? Ambil data. Sinkron. Oh ini 401 ya. Nggak dapat dia. Coba ya. Benar nggak dia di sini? Ini error. Nih. Jadi dia karena ini gagal kan ada 10 atau catch kan. Jadi kalau berhasil dia bakal menjalanin di dalam ini, dia bakal resolve. Sedangkan kalau gagal dia bakal ke bawah nih. Ngelakuin yang cat di bagian cat satu ini. Nah, terus satu lagi tapi ini dulu deh. Ada yang bingung ini enggak dari antara baris 6 sampai baris 16 nih. Sebelum kita lanjut lagi. Gue mau jelasin yang ini sih. Wait ini. Mau tanya Bang tuh. Itu resolve reject itu bukan library kan? Cuma nama apa argumen biasa kan? Bukan, ini bukan library. Jadi kalau lu pakai promise gini, lu harus pakai lu nggak nge-return nilainya itu harus pakai resolve atau reject. Jadi ini semua udah bawaan JavaScript nih. Ini bukan library sama sekali nih. Jadi di sini library yang satu-satunya itu Axios doang. Promise, resolve, reject ini bukan. Ini bawaan udah langsung dari JavaScript ada. Yang kumaksud itu resolve itu kayak metode bawaan gitu loh. Itu bisa diganti kan namanya itu. Bukan Ini resolve. tergantung lu di sini. Kalau lu bikin di Iya sini kan? rest doang, ini harus rest juga. Tapi intinya, kalau lu pakai new promise gitu, params pertama itu adalah untuk resolve. Kalau lu bikin namanya sini Fajri juga gitu nggak masalah sih. Dan di sini tolak gitu misalnya. Berarti ya kalau gua jalanin gini pasti error sih. Nah, error kan. Karena ini res apa dia pasti bingung ini res. Ini harus gua ganti juga Fajri. Fajri yang di bawah ini harus gua ganti tolak. Tuh, berhasil juga kan? Jadi tergantung yang di sini. Tapi lu harus tahu parameter pertamanya itu adalah untuk resolve ya kalau berhasil gitu. Nah, kalau yang kedua itu adalah parameter biasanya kenapa gua tetap tadi nulis resolve sama reject karena memang pada umumnya disebut gitu sih. Tapi itu bisa diubah. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Kita bikin deh gini deh biar Indonesia.
Ada lagi yang mau nanya di sini? Oh iya, untuk Axios berarti langsungnya udah langsung JSON ya, Bang? Nah, kemarin Maksudnya aku pakai fetch harus di stringify dulu kayaknya ke JSON ya. ya ya. Iya. Itu tapi lu ngaksesnya ke URL yang sama ya? URL yang sama, cuma Hmm, hasilnya berbeda. Kayak gitu ya. satunya objek, satunya itu. String Makanya string biasa doang ya kemarin kalau. kemarin aku bingung pakai fetch akhirnya aku. Iya kalau ini langsung JSON. Kalau si fetch gua hampir nggak pernah sih pakai fetch itu. Ya itu dia kalau dia masih. Jadi paling gampang itu di console.log sih. Kan ketahuan tuh kalau dia masih string juga ketahuan ya. Tinggal kita stringify-nya doang. Ada yang mau nanya lagi? Baris 6 sampai 15. Cukup ya. Nah, sebenarnya kan kalau codingan itu kan dieksekusi dari baris 1, baris 2, baris 3. Nah, sebenarnya Pak begitu dieksekusi di baris 6 ini, sebenarnya ini belum belum akan dikerjain nih. Ini sebenarnya kayak fungsi biasa doang sih. Dia dikerjain kalau dipanggil kan. Nah, dia dipanggilnya di mana? Di ini nih. Ini kan ini promise. Kita ganti ya. Nah, ini promise. Nah, jadi dia dipanggilnya di sini sebenarnya. Nah, gue pengen jelasin kenapa pakai await gitu. Ada syarat-syaratnya nih. Kalau biasanya kan kita bikin fungsi itu kan gini ya. Ini gue komen dulu ya. Nggak apa-apa deh. Kita bikin dua. Biasanya kan kita fungsi udah salah gua. Function ambil data. Bisa digedein lagi, Bang. Kurang gede ya. Kok nggak mau? Kok nggak mau ya? Sebentar ya. Error kayaknya kontrol. Udah pakai ini deh. Ini masih kurang? Nah, kayaknya cukup sih. Oke, ambil data. Umumnya kan kalau kita pakai bikin fungsi kan cukup function, nama fungsinya apa gitu, terus kita ngelakuin apa gitu. Misalnya kita ikutin ya, cons data sama dengan ini promise. Terus kita log data misalnya, save. Nah, kalau gue cuman pakai gini, nggak ada wait-nya, dia bakal cuman ngasih gini doang nih. Dia ngasih tahu ini 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 promise gitu. Tapi kan gue pengen nilai si ini kan, ya yang resolve atau yang tolaknya gitu. Tapi gue nggak dapet. Sebenarnya bisa bisa pakai gini juga sih. Kita pakai data.den gitu lagi. Data baru kita log data. Nah, ini dapat juga sebenarnya. Tapi kan codingan yang ini kan callback menurutnya ya. Codingan yang masuk-masuk gini kan sebenarnya kurang enak untuk dibaca sebenarnya. Belum tentu nanti di sini kita butuh lagi kan. Misalnya ada lagi misalnya ini tersebut. Misalnya nanti ada lagi untuk ambil API berikutnya gitu. Bisa jadi kita jadi kayak masuk gini lagi nih, .den
Y misalnya. Gini. Kan codingan gini nggak enak dibaca ya. Jadi masuk di dalam callback ada callback lagi gitu. Jadi akhirnya dibuatlah satu apa sih namanya gini? Await gitu untuk menghandle yang ini sebenarnya biar codingan itu tetap bisa dibaca lebih enak gitu. Kita coba yang atas ya. Nih. Kalau yang pertama tadi kan gitu kita eksekusi hasilnya masih promise doang kan. Kalau kita pakai await ini dia kayak perintah ini await ini untuk kayak nungguin gitu. Waktu dia manggil ini promise ini, dia nungguin dulu sampai dia dapat resolve atau reject-nya baru dia jalan ke baris ke-19 gitu. Jadi baris 18 itu kayak dia ada delay gitu. Kalau yang di sini tadi ambil data 2. Nih, kalau yang diambil data 2 ini, yang baris 2 3 ini, gitu dia ngejalanin ini promise yang atas, dia nggak mau tahu nih. Belum proses yang ini belum kelar, dia langsung ngejalanin baris 24 lagi. Makanya kalau gitu kita print ini masih promise doang kan hasilnya. Karena belum kelar sebenarnya masih pending statusnya. Belum kelar dieksekusi. Sedangkan untuk yang ini dia nungguin dulu karena ada perintah await. Nah, itu yang pengen gua kasih tahu. Jadi biar kita nggak perlu pakai callback yang masuk-masuk itu, kita harus pakai await. Tapi kalau pakai await ini harus di depan function itu harus tulis ini nih. Kalau nggak pakai asin ini, kita coba ya. Error tuh. Karena await ini syaratnya harus pakai gini di depannya. Biar await ini bisa dipakai gitu. Nanti lu bakal sering banget ketemu await ini. Makanya gue pengen hari ini pengen ngejelasin ini apa gunanya gitu. Sebenarnya simple, gunanya cuma yang tadi doang, handle untuk eksekusi ke promise ini dia bakal nungguin dulu tuh. Kalau gini kan lebih enak kan dibaca codingannya dibanding yang tadi yang data.then terus masuk pakai callback gitu kan. Atau malah lebih enak pakai yang callback tadi. Ada yang mau ini enggak? Ada yang mau nge-share nggak kira-kira enakan mana baca codingannya nih? Nih, kalau diadu gini lah codingannya. Nih, sama-sama udah bisa nih dapat datanya. Tapi kejadiannya kalau kita udah ngoding yang agak besar gitu aplikasinya, biasanya kita ini kan kita cuma ngambil API sekali langsung kita tampilkan gitu. Kalau kenyataannya nanti bisa kita dalam satu nampilin ke UI itu kita butuh ngambil 3-4 API yang berbeda gitu. Jadi lu bayangin aja nih kita ngambil 4 kali terus kita punya data.then gitu banyak 4 gini kan pusing pusing membacanya. Makanya orang biasanya kalau ini misalnya ada lagi 4 ya tinggal gini-gini doang, misalnya data 2 data 3 data 4 gitu. Sesimpel itu doang. Jadi ada yang mau nanya tentang ini? 17 sampai 30? Gimana? Udah paham atau malah bingung nih?
Ya udah gua anggap paham ya. Nanti kalau kita bikin aplikasi, kita nggak akan jauh-jauh dari ada Promise, kita ambil data pakai Axios, habis itu kita setelah dapat data JSON-nya, kita manipulasi, kita tampilkan ke UI. Biasanya itulah kerjaan programmer pada umumnya gitu. Kerjaan programmer yang bagian front end ya. Jadi kalau awal-awal kerja nanti pasti dapat kerjanya yang sederhana gitu doang kok, nggak kan yang terlalu ribet-ribet. Ini doang sih, karena kemarin gue lihat yang pakai Promise ini masih dikit banget. Terus makanya gue pengen jelasin dulu nih. Karena ini harus tahu sih, Promise, await, asynchronous ini harus tahu. Yang model gini kalau bisa dihindari aja sih. Yang .den gitu. Baca codingannya lumayan ribet. Gua saranin pakai yang atas, cara yang pertama ini. Gitu doang sih. Minggu depan baru kita bahas React lagi ya. Bahas React nanti bakal seru sih. Minggu lalu kita udah bahas React tuh. Sedikit. Cukup dari gua, ada pertanyaan nggak? Bang, untuk penggunaan await selain di itu di mana lagi Bang? Selain apa? Ambil API. Jadi await ini dipakai untuk ngehandle yang asinkronus itu sih. Kalau asinkronus itu kan gue bilang tadi, dia nggak akan nungguin lu kelar apa? Ini dikelar dulu dikerjain baru dijalanin gitu. Nah, memang pada umumnya perintah-perintah asinkronus itu memang banyak banget dipakai buat ngeakses sebuah API gitu. Yang paling sering di situ sih, jadi Tapi kan kalau cuman aku pernah apa dengar itu await itu harus nunggu terus. Tapi kalau enggak ada respon kan tetap nunggu terus ya itu. Nah itu gimana itu Bang? pasti ada respon. Jadi kalau kita eksekusi ke API itu ya, pakai Axios ini kalau nggak salah udah ada untuk timeout-nya. Jadi misalnya anggaplah 30 detik dia nggak dapat datanya, itu bakal dianggap error. Jadi kan gitu, ini error kan, ya ini kan nungguinnya mungkin cuma 30 detik doang gitu. Jadi ada itunya, ada timeout-nya. Jadi kalau kan bisa jadi kita eksekusi gitu nggak datang-datang jawabannya kan, nggak datang-datang respon yang ini. Ya itu nanti bakal dianggap ini sih timeout dan itu dianggap error. Nggak mungkin berjam-jam sampai gitu. Pasti ada penanganan timeout-nya kok. Oke Bang. Ada lagi? Gue nanya Ya. ya apa yang new promise ini sebenarnya bisa digantikan try catch gitu kan? Atau itu dua hal yang berbeda? Kalau try catch sebenarnya lebih ke gini sih. Kalau try catch itu malah lebih mirip den atau catch. Nah, kadang-kadang orang yang ini ya, gue contohin yang tadi. Try catch itu kadang-kadang dipakainya di sini malahan. Jadi bukan, lu naik tadi apa? Await-nya atau promise-nya mirip try catch? New promise. Enggak sih. Kalau try catch biasanya dipakai di sini lagi nih. Jadi pas kita mau eksekusi ini, kadang-kadang orang masih pakai lagi. Tapi sebenarnya kalau di dalam function di sini kita udah pakai den sama cat, sebenarnya try catch ini nggak terlalu guna lagi sih. Kalau try catch doang itu kan cuma untuk ngemastiin kalau perintah yang di dalam try ini berhasil dieksekusi, dia jalan terus. Tapi semisal ini gagal dieksekusi, dia bakal ke catch kan. Nah itu doang sebenarnya. Agak beda. Sedangkan kalau ini kan dia nge-handle untuk asinkronusnya. Kalau try catch cuma nge-handle errornya.
mirip yang ini sebenarnya, Dan sama Cats. Gitu. Kejawab nggak, Bintang tadi ya, yang nanya ya? Iya, iya, iya. Ya, Kejawab paham, nggak? paham. Oke. Ada lagi? Soalnya yang tugas gua kemarin kan makainya apa? Jadi kayak bikin fungsi buat ngembaliin promise sendiri, terus habis itu pakainya try catch yang pakai Pakai yang ini harusnya. sama. Makanya gue jelasin hari ini karena gue lihat kemarin memang banyak banget yang nggak nggunain ini. Makanya gue pengen jelasin lagi. Nih. Jadi yang dimaksud promise itu ya inilah, lu pakai new promise gitu, bla 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 gitu. Untuk ngehandle yang itu. Nanti bisa dicoba-coba lagi deh nih new promise-nya. Nah, cuman itu dia sebenarnya kan banyak cara menuju Roma sebenarnya. Jadi yang lu buat itu juga ya bisa-bisa aja gitu. Cuman eh, best practice-nya ya gunain promise ini sih. Ya, ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau pakai yang jQuery itu bang, jQuery, pakai Ajax maksudnya. sering nggak itu orang-orang pakai jQuery itu? jQuery dulu sih ngetren ya. Dulu mungkin 8 tahun lalu kali ya. Gue juga dulu sering pakai jQuery. Zaman belum ada React apa segala macam gitu ya. Salah satu ini deh, zaman dulu ngoding yang PHP lagi naik daun itu, pakai Laravel, pakai kode Igniter gitu dulu frameworknya ya. Jadi kita tetap masih butuh JavaScript zaman dulu, tapi nggak terlalu banyak sih. Nah, salah satu yang paling ngetren dulu ya jQuery. Nah, tapi untuk sekarang-sekarang eh, ya popularitasnya udah turun sih. Soalnya udah banyak yang lebih canggih kayak React, kayak Vue apa gitu. Akhirnya mereka hampir nggak dipakai lagi sih. Kecuali yang tetap masih pakai PHP gitu ya. Rata-rata masih tetap pakai jQuery sih. Tapi kalau kita udah pakai React.js gitu, ya ngapain lagi pakai pakai jQuery sih. Soalnya semua yang bisa dikerjain sama jQuery ya bisa kita kerjain juga pakai React gitu. Malah lebih canggih, jadi nggak butuh lagi. Nah, tapi kalau yang pakai framework-nya masih pakai PHP gitu, ya kan dia memang masih butuh sedikit untuk manipulasi JavaScript. Ya udah pakai jQuery biasanya. Tapi ya menurut gue sekarang nggak ini sih, nggak terlalu ini untuk belajarin si jQuery nggak terlalu butuh gitu. Kecuali lu programmer PHP ya. Kalau lu ikut kelas MERN ini kan full stack JavaScript, nggak usah dah lupain lupain jQuery nggak dipakai lagi. Tuh kemarin siapa sih Andri kayaknya sempat pakai Ajax itu. Ajax itu salah satu perintah dari jQuery tuh. Kalau gue bilang nggak usah, jangan pakai itu. Jadi Ajax itu sama sama juga kayak fungsinya lebih lebih mirip ke Axios sih, ngambil eh, data dari API gitu. Ya udah, nggak usah pakai Ajax. Kalau lu pakai Ajax, lu harus install lagi jQuery-nya gitu. Ya udah pakai ini aja, pakai Axios atau pakai Fetch saja udah cukup dua itu aja. Jadi kalau search di Google itu juga kita harus agak spesifik tuh. Jangan soalnya JavaScript kan banyak banyak library atau banyak ada framework-nya kan ya. Jadi kalau kita nggak spesifik nanti eh, keluar tuh semua yang kita pengen cuman cara untuk ngambil data API gitu. Karena kita nggak spesifik, ya keluar tuh cara pakai jQuery, cara pakai apa gitu keluar semua. Akhirnya lu cobain nggak berhasil juga kan? Akhirnya frustasi tuh. Biasanya gitu tuh yang baru belajar. Bener bang. Jadi lebih spesifik ininya, mencarinya gitu. Nah makanya kan tugas gue sebenarnya itu tuh. Kalau lu udah sebelum frustasi, gue bisa bantuin gitu.
Makanya gue bikin Slack itu kan salah satunya untuk itu. Biar kalau lu ada masalah-masalah gitu, share di situ aja. Tapi jangan semua masalah juga ya. Jadi kalau bisa, Bang ini kenapa gitu. Terus yang di screenshot cuman sedikit gitu. Ya gue nggak tahu. Kalau gue jujur gue nggak tahu juga lah kan. Ya kali gue cuman lu screenshot sedikit gitu gue tahu semua gitu enggak. Kalau lu pengen nanya gue harus lu share dulu codingannya semua gitu. Nah nanti baru kita coba cari tahu. Nggak mungkin lah lu cuman share sepotong gini kan, misalnya lu share satu function ini kenapa gitu. Gue juga nggak tahu function ini dipanggilnya di mana gitu. Jadi kalau mau nanya kenapa berhubungan sama codingan, masukin ke Git aja atau lu masukin ke kode apa sih yang biasa gue, kode sandbox ini juga enak sih. Jadi bisa langsung gue edit gitu. Jadi terserah mau share di mana. Tapi yang penting gue bisa ngeliat codingannya itu aja sih intinya. Lu share di GitHub, GitLab terserah. Bisa gue, kalau gue udah lihat codingannya bisa gue analisa intinya. Tapi kan di Slack udah makin rame tuh gue lihat. Bagus lah. Yang lain juga nge-share aja. Kayak kemarin si Fajri itu kan, kalau lu share di Slack lebih bagus tuh, Jri. Iya bang, mau tanya tapi tinggal Apa? langsung di-upload aja. Setiap gue ada waktu pasti gue cek Slack-nya, pasti gue ini. Sembari gue kerja kan gue ada waktu lah ngeliat Slack kita gitu. Kalau gue nggak terlalu cepat ngerespon, nggak apa-apa tuh lu ingetin dari WA, Bang ada Slack ya, gitu aja nggak apa-apa. Cek Slack ya, gitu aja. Oke, siap bang. Jadi tapi masalah utamanya taruh di Slack aja tuh. Jadi WA buat ngingetin lah kalau kalau agak lama responnya. Oke, cukup. Kalau React itu belajarnya apa aja sih harusnya? Biar nggak terlalu banyak itu gambaran besar aja bang. React itu intinya yang perlu dipelajarin sekarang, pelajarin yang function aja. Kan itu ada kelas, ada function kan untuk komponennya. Ini saran dari gua ya. Yang Iya dipelajarin bang. yang dipelajarin function aja. Kelas lupain, itu udah lama, jadul gitu kan. Jadi kita pakai yang baru-baru aja. Terus kan ada tuh Redux itu, lupain. Redux itu cuma bisa dipakai untuk kelas. Karena kita tuh pakai function, Redux lupain, ribet, nggak usah dipakai. Penggantinya apa? Ya, React Hook. React Hook itu nanti ada use context, use effect, itu banyaklah perintah-perintahnya. Kita pakai itu aja. Jadi yang kelas komponen sama Redux buang, nggak usah dipakai. Itu sih dari gue itu. Karena kalau kita pelajarin kelas, terus kita belajar Redux, terus nanti kita belajar yang function komponen, terus kita belajar hook, itu hal yang sama dan itu lumayan berat kan kita belajar itu dua-duanya. Padahal nggak kepake juga gitu. Gua aja sekarang itu yang kelas nggak kepake sama sekali deh. Soalnya awal-awal React dulu sih memang pakai kelas gitu yang karena ada Redux dan React Hook ini dulu kan belum ada awal-awalnya. Jadi dulu yang function komponen itu nggak bisa pakai state management gitu. Tapi setelah ada React Hook, ya orang jauh lebih suka yang pakai function sih, lebih simple, lebih codingannya lebih singkat gitu. Jadi kelas sama Redux buang aja kalau gue bilang ya. Ada lagi? Oke bang. Tapi mungkin kalau mau lihat insight-nya dari apa? Yang lain lagi. Dari MongoDB itu yang dibelajarin apa aja bang? Kalau MongoDB itu kan sebenarnya cuman database ya. Database itu kan untuk menyimpan data. Jadi sebatas itu sih. Jadi kayak kita API inilah. Ini kan datanya sebenarnya disimpan di database, bisa MongoDB, bisa Postgre gitu. Nah, nanti si Express itu yang ngebuat API-nya biar bisa kita akses pakai URL gini nih. Jadi kita nggak langsung ngambil ke database, tapi Express yang ngambil ke database, si React-nya nanti ngambil pakai URL yang dibuat pakai Express gitu. Nah, itulah bedanya back-end sama front-end. Kalau back-end yang bakal ngerjain Express-nya,
biar ngambil data dari database, dibuat berbentuk URL gini, HTTP gitu. Nanti hasilnya pakai JSON, udah kayak JSON gini bentuknya. Nah, kalau si front end, dia udah nggak benar-benar berhubungan sama database lagi. Dia cuma berhubungan sama si Express,